Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak-anakku sekalian, selamat pagi. Untuk pembelajaran kali ini adalah mapel Quran Hadis kelas 6. Materinya pelajaran kedua, hukum bacaan mat, ya. Jadi sebelum Bapak menjelaskan bacaan hukum mat, coba kalian buka bukunya, buku paketnya, ya, halaman 24, 25 dan seterusnya. Baik, kita mulai untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang bacaan hukum mat, ya. Membaca Al-Quran harus dengan tajwid dan makhraj yang benar. Pada pelajaran kedua ini akan belajar tentang bacaan mat yang dibagi menjadi mat tabi'i dan atau mat asli dan mat far'i. Jadi mat dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i. Mat tabi'i itu sama saja dengan mat asli. Dan yang satunya nanti mat far'i. Mat far'i ini adalah mat cabang yang terbagi dari 13 cabang. Nanti di pelajaran selanjutnya lebih Bapak jelaskan. Baik, untuk pengertian secara bahasa adalah mat artinya madda yamuddu maddan, artinya memanjangkan atau panjang, ya. Adapun menurut istilah, mat berarti memanjangkan huruf hijaiyah sesuai dengan sifat dan syaratnya masing-masing, ya. Artinya nanti setiap mat itu ada nama-namanya, ya. Nanti juga ada syarat-syaratnya dan sifat-sifatnya. Baik, buka selanjutnya halaman ke-26. Pengertian ilmu tajwid. Pengertian ilmu tajwid itu secara bahasa artinya tahsin. Tahsin dapat kita artikan memperbaiki. Menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberi hak-haknya seperti jelas, kuat, lemah dan sifat-sifat hurufnya. Maksud di sini adalah hak-hak hurufnya, ya. Kalau ba di mana keluarnya, kalau mim di mana, mim biasanya di antara dua bibir, ya. Terus kalau dibaca tebal, ya tebal seperti to, dibaca tipis ta, ya. Seperti ta. Nah, itu dibaca tipis, ya. Terus selanjutnya adalah tujuan mempelajari tajwid. Nanti kalian baca pengertiannya itu, ya, dari awal sampai akhir. Bapak hanya sedikit meringkaskan penjelasan-penjelasan yang penting, ya. Nanti kalian baca saja. Tujuan mempelajari ilmu tajwid, ya, adalah agar dapat membaca ayat Al-Quran secara betul dan fasih. Fasih itu artinya tepat makhraj hurufnya, sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW, serta dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Juga agar dapat memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Di antara kesalahan dalam membaca Al-Quran yaitu sebagai berikut, ya. Kesalahan makhraj huruf biasanya terjadi pada pengucapan huruf-huruf yang serupa seperti alif dengan ain, ya. Itu sama, beda, ya. Jangan disamakan. Misalnya au, nah, kan alif dua-duanya, atau kedua-duanya larinya ke ain. Nah, ya. Yang terus antara ha dengan ha. Nah, contoh pada surah Al-Fatihah, ihdinas, jangan kalian baca ihdinas. Nah, ya. Berarti itu larinya ke hak kuam, terlalu tipis. Makanya tadi kan secara pengertian ilmu tajwid itu memperbaiki atau memberikan hak-haknya. Ini termasuk memberikan haknya. Kalau dibaca tebal, ya tebal. Kalau dibaca tipis, ya tipis, ya. Wain, terus ta dan to. To kan tebal, ta tipis. Nah, salah membaca mat seperti bacaan pendek dibaca panjang, karena mat itu kan tadi artinya madda yamuddu, memanjangkan atau dipanjangkan atau panjang, ya.
madda yang untuk maddan ya. Itu artinya mad ya. Dibaca pendek, misalnya asal aturannya bacanya a, kalian baca a biasa gitu, itu pendek ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah ini kita umpamakan, misalnya di dalam satu kampung ya, kalian mempelajari ilmu tajwid, semuanya tidak bisa ya, itu dosa semua. Tapi kalau satu saja yang bisa, yang lain tidak bisa. Ya, yang satu ini nanti memberikan pelajaran kepada kalian, artinya kepada orang-orang yang belum bisa. Tapi ya, sedangkan ya menerapkan dalam membaca Al-Quran, artinya tajwid itu menerapkan. Kalau sudah bisa, itu fardhu ain, ya wajib artinya ya, menerapkan bacaan tajwid. Nah, artinya kalau sudah kita belajar ilmu tajwidnya dengan benar, nah itu wajib bagi kita untuk menerapkan tajwidnya. Baik, kita langsung saja kepada materi. Yang pertama yaitu tentang mat, tadi dibagi dua, yaitu mat tabi'i atau mat asli, atau yang kedua mat far'i. Masuk ke mat tabi'i. Mat tabi'i ialah fathah, pengertiannya ya, fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, domah diikuti waw sukun. Panjangnya satu alif atau dua harakat atau dua petukan. Ya, baik, kita contohkan di sini. Sebelum Bapak mencontohkan, perlu kalian ketahui kalau untuk huruf mat itu cuma 3 ya, alif, ya, waw, dan ya, atau sering Bapak singkat itu awi ya, alif, waw, dan ya. Nih, makanya tadi pengertian mat tabi'i ialah fathah diikuti alif ya, kasrah diikuti ya sukun, domah diikuti dengan waw sukun. Ya, baik. Sekarang perhatikan contohnya. Jika ada alif sesudah harakat fathah dibaca mat tabi'i, yaitu dipanjangkan satu alif atau dua harakat, seperti misalnya ini sin ya, huruf sin. Ini sin biasa masuk huruf alif ya. Bukan ini sin dikasih tanda fathah ya, sak biasa gitu aja. Masuk huruf alif ya, dipanjang ini. Nah, tadi kan jika ada alif, ini alif. Nah, ya kan? Mat tabi'i ialah fathah diikuti alif. Oh, maksudnya salah. Fathah diikuti alif. Nah, berarti sesudah fathah itu ada alif. Contohnya sa, atau ma, atau ko, ya, ko, ma, sa. Kan? Panjangnya berapa? 2 harakat atau 1 alif. Ya, artinya sesudah fathah ada alif. Contoh yang kedua, jika ada ya sesudah harakat kasrah dibaca mat tabi'i yang dipanjangkan 1 alif atau 2 harakat, seperti ni. Nah, ya, ni. Nah, ini kasrah, sesudah kasrah ada ya atau hi. Nah, sesudah kasrah ada ya sukun. Ya. Terus yang ketiga, jika ada waw sukun sesudah harakat domah dibaca mat tabi'i juga. Contohnya su. Nah, sesudah domah ada waw sukun ya. Sesudah domah ada waw sukun ya. Nih kirinya. Ya kan? Sudah paham? Baik, sekarang perhatikan di buku kalian itu contohnya
Contoh ada sebagai berikut dari 3 mad tabi'i itu. Contoh ada dari apa? Dari alif, ya sukun dan mau sukun. Ko, nah itu kan panjang tuh. Lu, nah itu sama satu. No, hi, ha, itu semua contoh mad tabi'i. Kalau ko itu contoh alif, ya sesudah alif. Sesudah rakaat fathah ada alif, itu ko, fathah dulu baru alif. Lu domah, sesudah domah ada waw sukun. Nu itu juga domah, sesudah domah ada waw sukun. Hi, nah itu sesudah kasrah ada ya sukun. Ha, nah itu juga contoh mad tabi'i. Wa idza qila waqamu usala wa yusari'u. Nah, wa yusari'un ya. Mungkin sampai di sini dulu ya untuk mad tabi'i. Jadi pada kali ini cukup kalian memperhatikan dan mendengar penjelasan Bapak akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.